Adapun untuk nama rangkaian diskusi kita yaitu diskusi publik rekonstruktif dengan topik yang akan dibahas seputar refleksi, aktualisasi dan juga penegakan reformasi dalam kontekstualisasi topik ekonomi politik. Dengan judul 23 tahun reformasi dalam diversitas kebijakan ekonomi di bawah fluktuasi kekuasaan politik Indonesia. Untuk pemateri kita yaitu ada Bapak Abdul Aziz SRMSI selaku peneliti senior pada Center for Election of Political Party FISIP Universitas Indonesia sekaligus penulis buku Ekonomi Politik Monopoli. Dan untuk pemateri kedua kita ada Mas Andri Satrio Nugroho yang merupakan seorang peneliti dari lembaga Indef. Baik, secara singkatnya, apabila kemudian kita berkontemplasi terhadap suatu sirkulasi kronologis yang terjadi sebelum Indonesia memasuki suatu momentual, lebih tepatnya pada titik kulminasi dari peristiwa reformasi tahun 98, kita dapat melihat berbagai macam distraksi yang terjadi, dan kita dapat melihat ada suatu kohesivitas antara turbulensi ekonomi dan juga politik, yang dimana kedua hal ini sama-sama memberikan suatu implikasi yang saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Kita tidak akan serta-merta mensegregasikan antara suatu instabilitas politik dalam suatu negara tanpa adanya suatu stabilitas ekonomi yang terbentuk di dalamnya. Nah, kemudian pada agenda diskusi pada malam hari ini akan kita bahas secara komprehensif dan juga secara retoris tentang bagaimana kemudian suatu kohesivitas yang terbangun di antara stabilitas ekonomi suatu negara dengan suatu stabilitas politik, dan juga bagaimana kemudian distraksi yang terjadi pada salah satu elemen maupun pada salah satu entitas di dalamnya itu bersifat saling mempengaruhi satu sama lainnya, yang dimana suatu progresivitas ataupun retrogresi ekonomi pada suatu bangsa tidak akan serta-merta terlepas dari bagaimana konstelasi dari hegemoni politik yang terjadi di dalamnya, dan sebaliknya suatu konfigurasi dari kekuasaan politik di Indonesia, secara spesifik di Indonesia dalam ruang lingkup bangsa dan juga negara, itu tidak akan terlepas dari bagaimana pengaruh terhadap dinamika ekonomi yang terjadi di dalamnya akan memberikan suatu aspek yang berkontinuitas dari segi implikatif maupun secara aktualisasi, baik dalam kalibrasi di tingkat yang lebih prevalentif maupun secara spesifikasi kepada masyarakat dan juga kelompok pembagian kelompok lainnya. Baik, dipersilakan kepada Bapak Abdul Aziz SRMSI untuk menyampaikan pemaparan materinya pada segmen kelas pertama ini. Dipersilakan Bapak. Kepada yang terhormat Bapak Aziz, selaku pemateri pertama, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, Mas Andri yang saya hormati. Ya, kalau kita mau meringkas ya, apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu, ketika harus terjadi titik balik dari kondisi bernegara, berbangsa, bermasyarakat, sebetulnya yang pertama perlu kita pertanyakan apa yang mau dilawan sebenarnya waktu itu ya. Sebenarnya kalau kita ringkas, ada 3 hal besar yang sangat keras ingin dilawan dan kemudian ditumbangkan oleh kekuatan masyarakat waktu itu, yang paling menonjol kekuatan mahasiswa ya. Pertama adalah soal otoritarianisme politik, kekuasaan ya. Kalau kita mau lihat waktu itu ya, singkat saya ingin cerita sedikit, kekuasaan kita sangat kuat dengan bertumpu pada 3 pilar ya, yang sangat mewarnai kehidupan politik kita waktu itu. Pertama adalah kekuatan militer, yang kedua itu birokrasi. Ingat, birokrasi itu politik waktu itu ya, birokrasi itu politik, jadi dia kekuatan politik. Kemudian yang ketiga adalah golongan karya, yang sekarang menjadi Partai Golkar itu. Nah, tetapi ketiga kekuatan
yang menjadi pilar penting dari kekuasaan Orde Baru itu berada dalam kendali istana negara dipimpin Presiden Soeharto waktu itu, ya. Jadi pusat kekuasaannya memang ada di istana, ya, pusat otoritarianisme yang ditopangi oleh tiga kekuatan utama itu militer tadi, kemudian birokrasi dan golongan karya. Nah, itulah yang kemudian menciptakan, yang membuat kehidupan politik kita waktu itu sebetulnya sangat jauh dari apa yang mereka katakan sendiri sebagai demokrasi Pancasila atau apalah namanya, ya. Tapi itu tidak ada dalam kenyataannya, ya. Yang kenyataan yang kita lihat adalah otoritarianisme kekuasaan. Nah, itu hal pertama yang dilawan dan sangat luar biasa besarnya waktu itu, dan bangsa ini butuh waktu kurang lebih 32 tahun untuk melawan, untuk mampu melawan secara efektif, berhasil eh, lembaga itu, ya, lembaga otoritarianisme kekuasaan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mau dilawan adalah ketidakadilan ekonomi. Ya, memang ekonomi Orde Baru itu mengesankan, ya, dia pertumbuhannya cukup tinggi, ya. Eh, eh, Kehidupan masyarakat sebenarnya terlihat lebih baik dibanding dengan sebelumnya, ya, karena sebelumnya di era Presiden Soekarno, era Orde Lama, Orde Baru menyebutnya sebagai Orde Lama waktu itu, ya, jauh memang kondisi ekonomi, ya, karena program-program ekonomi pemerintah Orde Baru cukup cukup baik, ya, dan efektif, misalnya terutama setelah menerapkan salah satu program yang disebut dengan revolusi hijau, kemudian petani cukup sejahtera dan segala macam. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang terlihat di permukaan seolah-olah ada kemakmuran, tetapi ketidakadilan sebetulnya semakin tercipta semakin lama, ya. Ekonomi semakin berada di pihak orang-orang yang waktu itu disebut konglomerat, ya. Konglomerat sekarang mungkin tidak terlalu terkenal istilah itu, ya. Orang sekarang lebih menyebut sebagai oligarki ekonomi atau mungkin pemodal dan seterusnya begitu, ya. Nah, eh, konglomerat yang tumbuh besar waktu itu, kalau kita baca beberapa studi, sebetulnya bukanlah kelompok pengusaha atau kapitalis yang sejati. Dia tidak tumbuh karena kekuatan etos kerjanya sendiri atau seperti dulu dibayangkan oleh Weber misalnya dalam kasus kaum Calvinis di Jerman yang dipitu Weber, tidak begitu. Atau seperti yang disebut oleh para peneliti dengan kapitalisme usaha seperti yang berlangsung di Amerika. Tidak, ya. Tetapi kapitalisme yang tumbuh, kapitalis, ya, kapitalis pengusaha konglomerat itu yang tumbuh, kalau kita baca studinya siapa, Cuneo, dia menyebutnya sebagai ersatz kapitalisme, ya. Jadi kapitalisme yang sebetulnya besar, tumbuh, berkembang lebih karena difasilitasi oleh negara. Nah, dalam konteks ini kemudian waktu itu orang dihadapkan pada satu kenyataan besar yang lain, ya, selain otoritarianisme kekuasaan dan ketidakadilan ekonomi, itu tumbuh praktek-praktek yang disebut KKN waktu itu, ya, KKN. Mudah-mudahan Anda juga mengenal istilah itu waktu itu, ya. Itu sebenarnya semula sih itu istilah dipakai kalangan kampus, ya, untuk kerja apa istilahnya itu, KKN itu kerja nyata, ya, kuliah kerja nyata. Tapi kemudian KKN ini lebih terkenal ketika Orde Baru disematkan oleh orang-orang, dia memiliki praktek-praktek yang curang. Itu apa, KKN itu apa, kolusi, korupsi, nepotisme, itu jadi satu di situ. Nah, jadi satu, siapa pelakunya? Ya pengusaha, ya penguasa, ya pejabat birokrasi, ya orang-orang partai politik, utama orang Golkar. Nah, itu ada di situ semua. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, karena itu kapitalis yang muncul itu bukan kapitalisme yang dibayangkan di dalam filosofi kapitalisme, begitu, ya.
Jadi orang yang bekerja keras, punya etos kerja yang tinggi, kemudian ingin mencapai keuntungan yang maksimal karena kerja kerasnya itu ya, tidak. Tetapi lebih karena difasilitasi oleh negara. Karena itu waktu itu beberapa peristiwa yang kita lihat kelompok atau pengusaha-pengusaha tertentu yang bisa mendapatkan kredit perbankan yang dalam jumlah yang sangat besar, tapi bukan karena dia punya kemampuan untuk berusaha dengan baik, tapi karena fasilitas negara. Ya, ada istilah waktu itu misalnya muncul KTBLC ya, KTBLC itu ada semacam nota begitu di pejabat, kemudian kepada seorang pengusaha misalnya, nah si pengusaha ini berdasarkan nota itu atau KTBLC itu dia bisa mendapatkan kredit perbankan. Ya, jadi itu yang mau dilawan betul waktu itu oleh kalangan sipil, kalangan masyarakat, terutama mahasiswa atau yang disponsori oleh mahasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga, ingin dilawan soal ketiadaan kebebasan sipil. Ya. Jadi ya paralel dengan kekuasaan yang otoriter itu, ya sipil kita ini ya masyarakat banyak yaitu tidak ada kebebasan. Jadi orang membayangkan ada civil liberties waktu itu tercipta, ya. Karena itu ketiadaan civil liberties itu dilawan oleh mahasiswa karena kita merindukan sesuatu yang terbuka, sesuatu yang membuat orang punya kebebasan untuk berekspresi, untuk menyampaikan pendapat, untuk macam-macam hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat sipil waktu itu. Nah, itu setidaknya 3 hal itu yang kemudian sangat ingin dilawan dan kemudian bisa menggerakkan kekuatan masyarakat untuk terus mendesak agar pemerintah Orde Baru itu tumbang. Tapi tumbangnya Orde Baru waktu itu lebih disimbolkan oleh keberhasilan kalau menjatuhkan Presiden Soeharto. Kan begitu, karena itu simbol utamanya. Jadi ingat tadi itu 3 kakinya, militer, Golkar, dan birokrasi, ini sebetulnya berada di kekuasaan dia. Nah, kalau pucuk kekuatan utamanya itu, induk dari 3 ini tadi, itu bisa eh, eh, nyahkan dari panggung kekuasaan, maka sebenarnya runtuh juga yang lain-lain. Nah, itu yang terjadi waktu itu ya. Jadi gelombang gerakan mahasiswa, kekuatan-kekuatan civil society memang kemudian berhasil menumbangkan kekuatan Orde Baru waktu itu ya, Presiden Soeharto. Nah, karena itu keberhasilan menjatuhkan atau membuat Pak Harto itu mundur. Waktu itu istilahnya Pak Harto sendiri yang menyebut sebagai lengser ya. Dia bilang lengser ke Prabon. Dia orang Jawa ya, orang Jawa Tengah. Jadi turun dari tahta kekuasaan, lengser ya. Sekarang agak jarang kita dengar kata lengser itu ya. Menarik juga sebetulnya kalau kita mau pakai ya untuk membuat orang turun dari kekuasaannya, dari posisinya itu lengser ya. Ada beberapa orang masih pakai itu ya, tapi tidak keras dulu orang menggunakan itu. Nah, kemudian apa kemudian yang dituntut waktu itu ya? Kalau kita bongkar-bongkar, waktu itu memang yang paling ingin dituntut untuk segera dilakukan setelah Pak Harto jatuh itu berhasil ditumbangkan pohon pohon kekuasaannya ya, katakanlah semacam pohon beringin yang tua gitu ya, pohon beringin tua dan sangat rindang begitu, istana Pak Harto dengan militer, Golkar, dan birokrasinya itu. Pertama adalah orang minta untuk segera dicabut duit fungsi ABRI, ya, militer ya. Ingat tentara waktu itu kekuasaan real setelah Pak Harto itu tentara. Tentara disebut sebagai dui fungsi karena dia tidak hanya tampil sebagai kekuatan pertahanan keamanan ya atau angkatan perang, tetapi dia juga kekuatan sosial politik. Dia berada di mana-mana.
jabatan-jabatan, posisi-posisi yang ada di birokrasi, mulai dari menteri, dirjen, bupati, gubernur, wali kota, itu hampir seluruhnya dari militer. Direktur-direktur BUMN itu juga militer. Posisi-posisi sipil yang lain, ya itu banyak juga dari militer. Ya. Bahkan partai politik selain Golkar, kalau sudah mulai aneh-aneh, itu akan dikirim orang militer ke situ. Kalaupun tidak menjadi ketua partai itu, tapi mengacaukan partai itu sehingga tetap dia kerdil. Nah, jadi militer itu masuk kemana-mana, kan disebut dui fungsi. Ya, ada orang yang agak nakal waktu itu menyebutnya sebagai multifungsi karena dia masuk tidak hanya ke politik selain keamanan tadi, tapi juga ekonomi. Karena itu militer waktu itu juga kelompok yang kaya raya, ya. Dia punya aset ini dan itu, punya usaha bisnis macam-macam ya. Kalau Anda ke Jakarta itu mau ke apa namanya itu markas Kopassus itu ada mall besar di situ, itu tentu punya militer, angkatan darat terutama ya. Lewat koperasi-koperasi macam-macam itu dia menguasai bisnis itu. Jadi sudah punya senjata, punya kekuatan politik, tetapi juga menguasai ekonomi. Ya bagaimana tidak kuat kalau seperti itu ya. Jadi itu yang pertama yang dituntut untuk segera diakhiri pasca Pak Harto bisa dilengsarkan itu adalah menghentikan atau membubarkan dui fungsi ABRI. Karena itu penyakit sangat besar waktu itu ya. Kemudian yang kedua, orang menuntut keterbukaan dan demokratisasi. Ya. Dan ini memang kemudian terjadi. Misalnya salah satu indikatornya yang muncul waktu itu adalah gelombang partisipasi politik itu sangat luar biasa, ya, yang kemudian diikuti oleh pembentukan partai politik yang sangat banyak. Ya, ada ratusan partai politik waktu itu yang mendaftar ke waktu itu namanya Departemen Kehakiman ya. Ada ratusan partai yang muncul dan kemudian pada pemilu pertama reformasi tahun 99 itu ada sekitar 48 partai politik yang bisa ikut pemilu. Nah, itu kan ini buah dari tuntutan terhadap keterbukaan, kebebasan dan demokrasi itu ya. Jadi salah satunya adalah munculnya begitu banyak partai politik dan di era Orde Baru tidak boleh orang membuat partai politik selain 3 yang ada itu. Didesain oleh Orde Baru pada tahun 70 sejak tahun 71 ya sampai tahun 77 itu didesain bagaimana partai politik itu hanya 3 saja, itu P3, Partai Persatuan Pembangunan itu gabungan dari partai-partai Islam waktu itu, difusi namanya ya. Kemudian Golkar tetap dia sebagai kekuatan yang juga dibentuk oleh militer. Zaman itu namanya golongan kelompok-kelompok atau golongan fungsional, kemudian jadi golongan karya, lalu kemudian dia menjadi kekuatan politik atau partai politik, tapi tidak disebut sebagai partai. Ya. Dan yang ketiga partai PDI saja namanya waktu itu gabungan atau fusi dari partai-partai nasionalis dan partai-partai non Muslim, non Islam seperti Partai Katolik, Partai Murba dan seterusnya. Ya. Oke, nah jadi gelombang reformasi yang begitu besar, salah satunya adalah terbentuknya partai politik. Ya. Nah, dan yang ketiga yang dituntut untuk segera dilakukan itu adalah pemberantasan KKN. Nah, ini kemudian ada wujudnya pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR hasil pemilu tahun 99 membuat atau menyusun satu ya, satu ketetapan yang saya lupa nomornya ya, tetapi itu ketetapan tentang pemberantasan KKN ya. Nah, jadi ini semua direspon sebetulnya dengan baik oleh pemerintah yang muncul setelah Orde Baru ya, pasca Orde Baru ya, di era reformasi. Nah, jadi itu yang terjadi waktu itu sehingga kemudian banyak perubahan sebetulnya yang kita bisa lihat ya. Perubahan-perubahan mendasar itu sejak awal reformasi itu relatif sistematik terjadinya. Misalnya yang dianggap sebagai salah satu penyakit yang menghadang ketiadaan demokrasi itu adalah Undang-Undang Dasar 45 waktu itu ya.
Misalnya tidak ada isyarat untuk memberi peluang bagi munculnya partai politik. Kemudian orang jadi presiden boleh berkali-kali meskipun di situ ada tertulis 2 kali dan setelah itu bisa dipilih lagi. Tapi itu kan lalu multitafsir, orang bisa berkali-kali seperti yang dipraktikkan oleh Pak Harto. Tapi kemudian setelah amandemen, itu ada pembatasan yang tegas soal itu, ya. Nah, ini yang kemudian terjadi sampai 4 kali, amandemen dari Undang-Undang Dasar 45 itu, dan buahnya yang kita lihat sekarang. Nah, jadi itu sedikit hal ya kalau kita mau ringkas apa yang dilawan dan kemudian apa yang dituntut untuk tercipta dalam kehidupan politik kita, waktu itu. Nah, sekarang kalau kita pertanyakan kembali, apakah sekarang ya kita loncat ya tidak perlu menjelaskan sejak kemudian era Habibie, era Gus Dur, era Megawati, Susilo dan seterusnya, kita loncat ke sekarang ya. Apakah yang dipikirkan dulu, yang diperjuangkan dulu oleh mahasiswa, oleh kekuatan civil society, sekarang menjadi terwujud dengan baik atau tidak? Saya kira itu pertanyaan yang kita mesti ajukan, begitu ya. Kalau saya boleh menjawab sendiri dulu ya, sebelum kita diskusi. Maaf, waktunya 5 menit lagi, Pak. Oke. Sebetulnya, ada semacam kita kembali ke sebelum reformasi itu, sekarang ini ya. Coba lihat misalnya ada gejala kita kembali ke otoritarianisme, munculnya undang-undang ITE, kemudian ada pembungkaman dan penyempitan jalan bagi kelompok-kelompok oposisi, ya. Itu setidaknya dua indikasi itu ya, kembali ke otoritarianisme ya, pemerintah sejak sekarang ini ya. Jadi, tadi pertama adalah soal undang-undang ITE yang kemudian membungkam, banyak orang untuk bicara ini dan itu, mengkritik ini dan itu, dan yang kedua, cenderung pemerintah sekarang itu anti oposisi, ya, dan mempersempit jalan bagi terciptanya oposisi itu. Padahal sebetulnya apalah arti demokrasi tanpa oposisi, ya. Apalagi sekarang kekuatan partai-partai semua berada di pemerintah kecuali ada PKS, PKS kan kecil sekali itu partai gitu ya. Ada Demokrat, Demokrat kan juga kadang kiri, kadang kanan gitu kan, partai tidak jelas. Ada PAN, itu juga PAN itu nggak sangat tidak bisa dipercaya, misalkan begitu. Jadi hampir dengan begitu kita tidak punya oposisi apa-apa sebetulnya. Jadi itu sangat kuat untuk terciptanya otoritarianisme itu ya. Nah kemudian ekonomi. Ekonomi kita tidak tumbuh sekarang, mana pertumbuhannya? Kalau zaman Pak SBY kan hampir 6%, ya, lebih di atas 5% pertumbuhan ekonomi. Nah di era Pak Joko itu tidak sampai ke situ, lebih sedikit ya. Itu kan artinya tidak ada pertumbuhan, tidak bertumbuh ekonomi itu. Ya. Utang semakin banyak. Memang utang sejak dulu sudah ada, tapi sekarang ini lebih menggila ya. Terus-menerus ditambah, bahkan 1-2 hari terakhir ini bertambah lagi begitu ya. Mestinya kan dikurangi utang-utang itu kan gitu ya. Nah, kemudian juga kesenjangan ekonomi semakin tinggi, penguasaan sumber daya ya, kekayaan itu lebih memusat pada sekelompok kecil orang ya, yang sering disebut oleh orang-orang sekarang sebagai oligarki ekonomi itu ya. Dulu disebut konglomerat ya, oligarki ekonomi lebih menguasai itu, sedikit orang tapi penguasaannya besar. Nah, jadi kalau saya boleh pinjam istrinya Winters ya, dia bilang sebetulnya Indonesia itu dijarah, bukan dijajah, dijarah oleh elitnya sendiri. Jadi elit itu bahkan sekarang ini muncul sebagai kekuatan kriminal, ya. Jadi kriminal elit, elit yang kriminal. Coba lihat, karena itu korupsi. Korupsi kan di kementerian-kementerian, oleh partai politik, oleh orang-orang di parlemen, orang-orang di istana, itu artinya elit kita itu juga bertindak kriminal. Jadi kalau istilahnya Winter itu menjarah. Jadi kita dijarah oleh pemimpin kita sendiri. Nah ini saya kira ikut memperparah keadaan gitu ya. Nah kalau begitu sebetulnya kita sedang berada di satu titik yang sebetulnya tidak sesuai dengan harapan.
yang dulu diperjuangkan mahasiswa pada tahun 98 itu ya, dengan berdarah-darah dan bahkan ditebus dengan nyawa mahasiswa yang cukup banyak begitu ya. Nah, saya kira itu problem kita. Dan satu hal lagi saya kira, mengapa kita banyak elit kita yang menjarah ya, yang tampil sebagai kekuatan kriminal. Salah satunya adalah karena elit-elit kita itu, terutama elit yang tampil lewat pemilu, itu dia melewati proses yang tidak halal sebetulnya ya, tidak halal. Karena hampir seluruh jabatan itu dibeli. Jadi kan food buying, pembelian ya, politik uang di pemilu kita kan luar biasa gitu ya. Itu artinya bahwa partai politik, elit kita, pemain-pemain kita, pemain politik maksudnya itu sebetulnya tidak sanggup berdemokrasi. Mengapa saya katakan begitu? Karena demokrasi itu salah satu indikatornya adalah kemampuan berkompetisi dengan fair, ya, kompetisi dengan fair. Artinya kalau dia ingin punya posisi jabatan, apakah sebagai anggota parlemen, sebagai kepala daerah, sebagai presiden dan seterusnya, fair saja bertanding kayak orang bertanding sepak bola, kayak orang bertinju, kayak orang olahraga begitu ya. Jadi tidak perlu beli-belian, yang boleh adalah merayu publik, merayu pemilih. Nah, ini dia kemampuan merayunya juga tidak bagus, tapi kemampuan membelinya bagus. Itu sebabnya mengapa di parlemen kita misalnya itu kan lebih diisi oleh 3 kelompok saja sebetulnya yang dominan di situ. Pertama itu orang-orang kaya, ya. Yang kedua itu mantan pejabat, bekas pejabat, dan yang ketiga adalah pencari kerja. Jadi politisi yang luntang-lantung sana kemari itu dia berusaha menjadi anggota parlemen. Jadi bisa menjadi kaya raya di situ. Ya, jadi 3 orang ini. Nah, tiga kelompok ini ya, ini yang saya sebut sebagai memperoleh kekuasaannya, posisinya dengan cara-cara yang tidak halal. Itu kemudian membuat mereka berperilaku kriminal ya. Saya kira itu dulu ya, kita akan diskusikan ya. Makasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya yang sangat komprehensif Bapak Aziz. Jadi sangat menarik apabila kita kemudian menyinggung tentang bagaimana lebih daripada 2 dasawarsa pasca perjuangan reformasi itu digelorakan. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ada banyaknya distorsi terhadap apa yang kemudian menjadi suatu esensi dari perjuangan kita pada saat tahun 98 kemarin. Dan juga hal itu pun kemudian dikonfigurasikan dalam berbagai konstelasi dari diversitas kebijakan yang cukup destruktif dan bisa kita saksikan terutama pada era mulai dari tahun 2019 yang dimana itu diwujudkan dalam suatu gerakan reformasi korupsi, dalam menolak adanya revisi terhadap undang-undang KPK, kemudian juga hal itu terus berkontinuitas hingga pada tahun 2021 ini yang turut dikompleksitaskan dengan adanya pengesahan terhadap UU Minerba, Omnibus Law Cipta Kerja, dan juga berbagai variabilitas dari kebijakan lainnya. Dan hal itu menjadi suatu hal yang cukup sulit untuk kita membuat suatu komparasi dari segi perspektif antara dinamika yang terjadi dalam suatu pola kohesivitas antara destruksifikasi kebijakan ekonomi dan juga politik di periode era sebelum reformasi atau yang bertepatan dengan momentum tahun 98 dengan yang terjadi pada era pasca reformasi khususnya yang bertepatan di tahun 2021 ini. Nah, atas dasar hal tersebut kita bisa mendengarkan kembali pemaparan dari Mas Andri Satrio selaku peneliti Indef yang mungkin akan menjadi suatu komplementasi dari apa yang akan kita capai pada titik epicentrum dari substansi dan juga diktu pembahasan kita mengenai potret pada pola turbulensi antara kebijakan ekonomi dan juga politik yang terjadi di dalam 23 tahun reformasi saat ini. Kepada Mas Andri dipersilakan, sekaligus saya izin melakukan share screen. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Widi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, bisa ditampilkan. Ini agak kepecah ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya tadi telat untuk masuk ke dalam room Zoom karena
memang jalanan Jakarta ternyata tidak bisa diprediksi dan saya baru nyampe rumah begitu ya. Terima kasih, salam hormat juga kepada Pak Aziz. Saya rasa tadi saya sudah melihat cukup komprehensif untuk pemaparan dari Pak Aziz mengenai tentunya dari kondisi politik bahkan di setelah era reformasi yang memang sebetulnya saya juga mengamini apa yang Pak Aziz katakan. Kebetulan saya juga cukup aktif Pak di DPR begitu ya, salah satu tenaga ahli di sana. Dan memang apa yang dikemukakan Pak Aziz ada benarnya karena kita hampir untuk tahun ini bahkan ya saya melihat titik ekstrimnya. Sudah tidak ada lagi oposisi yang memang mumpuni, yang cukup baik gitu ya untuk men-challenge pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh pemerintah gitu. Artinya kalau tidak ada yang men-challenge gitu ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menurut saya adalah tanda bahaya karena pastinya kalau di dalam DPR khususnya ya DPR kita berharap bahwa itu menjadi salah satu fungsi legislasi, check and balance, itu jadi tidak terjadi gitu karena ya ketika pemerintah mengatakan DPR akan menganut aja gitu ya. Tadi juga dikatakan oleh Pak Aziz benar, praktis hanya PKS begitu dan ketika PKS bilang tidak, ya tidak ada pengaruhnya sama sekali begitu ya. Artinya ya kebijakan tetap berjalan meskipun pada akhirnya itu juga kita masih mempertanyakan apakah memang kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah itu cukup relevan, baik, adil. Ya seperti yang sekarang ini mungkin teman-teman bisa lihat. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya tidak terlalu banyak sebetulnya tadi karena sudah dipaparkan cukup banyak oleh Pak Aziz. Tapi sepertinya ini agak berantakan untuk ininya, untuk filenya. Mungkin bisa saya saja yang share screen kali ya. Kalau nggak ini, soalnya baik, dipersilakan. saya share screen aja ya. Boleh di allow? Masih belum di allow. Oke. Boleh hostnya di allow. Mungkin bisa dibantu dari Mas Axel. Oke, ya ini sudah terlihat ya teman-teman semua. Terima kasih juga untuk teman-teman BEM UB yang sudah mengundang kami dari Indef. Mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Andri Satrio Nugroho. Saya kebetulan diamanahi oleh Pak Direktur kami begitu ya, Pak Tauhid Ahmad, untuk sebetulnya mengisi acara ini. Saya kebetulan di Indef adalah Kepala Center Investasi, Perdagangan dan Industri. Jadi kalau saya katakan sih sebetulnya saya agak bingung juga tadi melihat tornya karena saya rasa saya paham sih banyak yang ingin teman-teman semua pertanyakan begitu ya mengenai setelah berpuluh-puluh tahun kita menikmati reformasi ini, kira-kira kita dapat apa nih gitu ya, teman-teman yang dulu sudah memperjuangkan reformasi ini misalnya, apakah ada kebaruan atau mungkin adakah sesuatu yang bisa kita petik gitu, atau mungkin apakah kondisi yang sekarang ini jauh lebih baik daripada yang dulu begitu. Apakah kalau kata teman-teman worth it nggak sih kemarin yang demo ketika di peristiwa Mei terutama itu, kalau anak-anak sekarang gini ya, saya mengutipnya worth it nggak sih sebetulnya kita berjuang pada saat itu untuk mendapatkan hasil yang sekarang ini begitu. Oke, langsung saja sebetulnya. Mungkin teman-teman paham lah ya, saya akan berbicara tidak terlalu banyak, ya kalau teman-teman ekonom sih, terutama ya dari Indef sendiri mungkin nggak pede ya kalau nggak ngomongin tentang data begitu. Tapi saya coba untuk simplifikasikan gitu. Saya juga paham teman-teman di sini dari beberapa fakultas mungkin jurusan. Mungkin saya coba untuk sederhanakan, nanti kita
mungkin proses diskusi agar lebih kaya lagi begitu. Tentu teman-teman sudah paham ya krisis ekonomi 98, 97, 98 yang sebetulnya kontraksinya ya 13-18% pada saat itu, dan hampir semua lini sektor begitu ya di ekonomi itu terkontraksi semua. Dan ini sendiri sampai dengan saat ini para ekonom juga masih memperdebatkan apakah ini memang sebetulnya dari ketidaktransparansi pemerintah pada saat itu, ataukah ini dari peristiwa politik yang memang menjadi salah satu bahan bakar untuk krisis ini, ataukah ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh spekulan untuk ya dalam tanda kutip menghancurkan ekonomi kita begitu. Kalau saya sih melihatnya sebetulnya ini beberapa penelitian begitu ya mengatakan bahwa salah satunya dari penelitian yang saya kutip ini dia mengatakan bahwa sebetulnya ada 2 channel transmisi untuk dampaknya, terutama saya melihat dari dampak manufakturnya, industri manufaktur pada saat itu. Pertama capital outflow, jadi seluruh modal di dalam Indonesia itu keluar semua, itu mengundang depresiasi rupiah sebetulnya. Value dari rupiah itu turun. Pada saat yang sama nanti diikuti oleh efek dari pengetatan fiskal dan moneter terhadap GDP. Yang kedua, kenaikan harga barang, inflasi tinggi sekali pada saat itu, terus ditambah dengan layoff pekerja, itu menurunkan daya beli, sehingga mengurangi permintaan produk industri manufaktur. Saya berbicara manufaktur di sini ya tentu saja hanya sekelumit kisah sebetulnya, karena kita bisa melihat hampir seluruh sektor perbankan terutama yang terkena dampak yang cukup dalam gitu terkait dengan krisis ekonomi ini. Nah, tentu saya mengatakan buah tangan gitu ya, oleh-oleh gitu. Apa sih oleh-olehnya dari pasca Orde Baru? Teman-teman mungkin bisa ngelihat ya foto ikon sebelah kiri itu ya, Michael Kamdesus, Managing Director IMF pada saat itu melihat Soeharto gitu ya menandatangani letter of intent. Soeharto sendiri mengundang dari Managing Director IMF untuk membantu perekonomian Indonesia yang saat itu terpuruk gitu. Dan ini ikonik yang mungkin semenit saya bisa jelaskan bahwa ini nggak ada intensi bahwa IMF yang melipatkan tangan gitu seraya kayak berkuasa pada saat itu dan Soeharto-nya menunduk-nunduk. Sebetulnya kalau kita ngelihat lebih dalam itu ternyata oleh protokol tidak disediakan tempat duduk, katanya sih seperti itu. Jadi Kamdesus nggak tahu nih gabut pada saat itu ya, gabut terus ya udah dia secara refleks mengendahkan melipat tangannya. Tapi ini jadi salah satu foto ikonik. Nah, buah tangan dari pasca Orde Baru itu apa sih sehingga kita bisa nikmati saat ini? Pertama, independensi Bank Sentral. Jadi Bank Indonesia pada saat itu dikuasai sebetulnya oleh pemerintah, langsung di bawah presiden. Nah, apa sih manfaatnya kalau misalnya Bank Sentral itu independen? Yang pertama tentu kepercayaan pasar, gitu ya. Artinya tidak ada yang mengatur sebetulnya ya, presidennya siapapun, kebijakan moneter itu sebetulnya akan mengikuti kondisi dari perekonomian global dan juga perekonomian nasional negara tersebut. Dan independensi Bank Sentral ini sudah diwujudkan sebetulnya oleh pada saat itu negara-negara yang sudah maju, tergolong maju. Dan ini memang sebetulnya juga salah satu syarat dalam tanda kutip IMF gitu ya pada saat itu untuk mengeluarkan undang-undang Bank Indonesia, undang-undang kebank sentralan agar terpisah dari pemerintah. Jadi tidak ada campur tangannya lagi. Dan yang ditiru adalah salah satu model dari independensi bank sentral di Jerman. Jadi pada saat itu
tercetus ide juga dari Pak Habibie gitu ya, karena Pak Habibie cukup lama di Jerman, dia mencontoh role modelnya adalah independensi bank sentral. Yang kedua adalah yang awalnya fix gitu ya, biasanya ada pengumuman tiap malam gitu ya, kurs rupiah sekian gitu diumumkan oleh pemerintah. Sekarang masuk ke dalam mekanisme pasar floating exchange rate, sehingga tidak ada lagi campur tangan pemerintah di saat itu. Dan ini juga diikuti oleh beberapa negara yang awalnya masih fix gitu ya, masih diatur oleh pemerintah. Nah, yang ketiga itu desentralisasi daerah. Jadi yang awalnya power itu dikuasai centralized gitu ya di satu induk gitu ya. Ya pada saat itu Soeharto ya yang paling berkuasa. Sekarang power itu di-sharing ke beberapa daerah. Harapannya kalau misalnya daerah itu punya power dan dalam tanda kutip pemerintah daerahnya itu benar gitu ya dan punya resource yang cukup besar, maka daerah itu akan maju gitu. Artinya kepemimpinan akan ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Terus habis itu pendapatannya mereka bisa atur juga, dia harus belanjain untuk apa mereka bisa atur juga. Nah itu sebetulnya salah satu ruhnya adalah desentralisasi daerah. Nah ini ya kalau kita berbicara sekarang, ya ini akan dipertanyakan ya desentralisasi daerah setelah ada UU CK, apakah masih decentralized gitu ya, jangan-jangan memang sudah mengarah kepada sentralisasi kembali gitu, karena kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja banyak wewenang daerah yang dicabut begitu ya, bahkan menteri pun tidak punya wewenang gitu ya. Ada beberapa pasal yang menteri pun tidak punya wewenang dan ditarik kepada peraturan presiden. Yang selanjutnya adalah transparansi pengelolaan anggaran, khususnya utang. Jadi banyak sekali pada saat itu utang luar negeri, terutama utang luar negeri swasta itu yang tidak tercatat, sehingga ketika sudah jatuh tempo, bahasa sederhananya uang untuk mengembalikan utang beserta bunganya itu nggak ada, tidak ada mekanisme untuk men-share risikonya. Jadi kalau misalnya kapan jatuh temponya, terus apakah ada uang untuk membayarnya kembali beserta bunganya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah liberalisasi perdagangan. Nah, liberalisasi perdagangan ini terlihat dari beberapa tarif-tarif impor maupun juga ekspor yang memang diturunkan gitu ya. Tarif impor misalnya ada yang 15%, ada yang 10%, itu diturunkan hingga 5%. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak yang sudah 0% gitu untuk tarif-tarif impor itu sendiri. Jadi harapannya IMF ini juga menjadi salah satu ini syarat ya bagi IMF, syarat untuk meliberalisasikan perdagangannya sehingga arus barang yang ada dari luar dan dalam itu juga semakin bebas begitu. Yang selanjutnya adalah peningkatan persaingan usaha dan persaingan bebas. Jadi beberapa perusahaan monopoli itu banyak yang sebetulnya ya yang paling terkenal adalah cengkeh gitu ya. Itu banyak yang memang sebetulnya ditutup dan juga pada saat itu juga undang-undang persaingan usaha gitu ya itu keluar, terus lembaga KPPU itu keluar gitu ya, mencoba untuk menarik atau mungkin memecah monopoli yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang berada pada atau mengatur produk-produk komoditas tertentu gitu ya. KPPU waktu itu juga pernah yang paling saya dengar adalah kasus tepung gitu ya dengan Bogasari dan lain-lain. Jadi untuk persaingan bebas itu sangat didorong gitu pada saat itu.
Ini sebetulnya tidak terlalu banyak ya, saya hanya mencuplik beberapa. Jadi banyak sekali sebetulnya syarat-syarat oleh IMF gitu ya. Mencoba untuk mengefisiensikan anggaran misalnya dengan menutup PTDI pada saat itu, perusahaan-perusahaan yang pada saat itu sudah dikenal memiliki teknologi yang advance karena dibiayai oleh APBN, maka karena itu dianggap, dalam tanda kutip, dianggap tidak efisien, dianggap membuang-buang anggaran, itu akhirnya ditutup dan tidak diberikan lagi pendanaan oleh APBN. Padahal pada saat itu kita memang sangat maju, dalam tanda kutip teknologinya sedang berkembang sekali, terutama teknologi kedirgantaraan gitu ya. Banyak riset-riset yang pada akhirnya karena keterpurukan ekonomi dan syarat yang diberikan oleh IMF, kita tidak bisa menikmatinya secara langsung lagi gitu ya. Beberapa ya Mopnas ya, industri mobil nasional juga pada saat itu juga ditutup. Terus kita bisa berbicara juga masalah peleburan merger bank-bank gitu ya, yang pada akhirnya ternyata merger bank-bank ini sendiri menjadi masalah baru karena orang-orang menjadi panik ya pada saat itu, psikologis panik, mereka menarik uang secara masif gitu dari beberapa bank yang akan di merger karena kepanikan di masyarakat itu juga itu menjadi chaos, kondisi keuangan pada saat itu menjadi ya tidak cukup membaik, setidaknya sampai ke era reformasi ya dampaknya masih kita rasakan di tahun 2004 begitu, 2004-2005. Jadi ini beberapa oleh-oleh gitu ya saya katakan ketika setelah Orde Baru yang mungkin sekarang kita nikmati bersama dengan nama reformasi. Oke, next. Jadi yang saya gambarkan tadi mungkin sudah dimention juga oleh Pak Aziz bahwa pertumbuhan ekonomi kita ya tidak terlalu menggembirakan begitu. Terlihat nih sebelum krisis kita bisa double digit begitu ya. Tetapi ketika udah masuk ke dalam tahun-tahun 2004 sampai 2010 gitu ya, kita udah coba untuk naik turun, tapi ya pertumbuhan ekonomi itu di kisaran 6% gitu ya. 2014 sampai ke 2019 kemarin itu ya di 5%, tidak jauh dari situ gitu. Jadi memang stuck di situ ya. Tapi menurut saya apakah memang pertumbuhan ekonomi yang selalu dicanangkan gitu ya, dikejar-kejar menjadikan suatu target utama dari presiden terutama gitu ya. Ini beberapa yang saya cuplik beberapa minggu ini, ada beberapa headline berita yang Pak Jokowi, Pak Presiden minta supaya ekonomi 34 provinsi tumbuh positif di kuartal 2. Ini untuk pemulihan pasca COVID gitu ya. Tapi tahun-tahun yang lalu juga sebetulnya itu yang dikejar, pertumbuhan ekonomi. Padahal dengan struktur ekonomi yang Indonesia miliki saat ini, saya rasa tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bisa kita mengandalkan pertumbuhan ekonomi karena hanya sebagian orang yang sebetulnya menikmati pertumbuhan ekonomi ini gitu. Sebagian yang lain seharusnya kita bisa fokus pada pemerataan ekonomi gitu ketimbang dari pertumbuhan ekonomi. Ini saya coba jelaskan. Ini pertumbuhan ekonomi menurut saya masih Jawa sentris. Sebelah kiri itu perbandingan pertumbuhan PDRB provinsi. Dalam tanda kutip ekonomi, ya kondisi ekonomi di tiap daerah. Bisa dilihat teman-teman semua, yang tumbuh besar gitu ya, perbandingan tumbuh besar tinggi, itu biasanya ada di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan lain-lain. Itu pertumbuhannya biasanya 7%, 8%, ada yang sampai 10% gitu ya. Tapi kalau kita lihat distribusi dari PDRB-nya sendiri, distribusi dari PDB tiap provinsi itu terhadap PDB nasional itu jomplang gitu ya. Artinya kenaikan dari
pertumbuhan di ekonomi di tiap daerah itu belum tentu sebetulnya mendongkrak perekonomian secara nasional gitu ya. Ini menggambarkan yang sebelah kanan ini ya, grafik yang sebelah kanan menggambarkan bahwa sebetulnya ekonomi kita itu berpusat di Pulau Jawa saja, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya 4 itu, tambah Sumatera Utara, tambah Riau, itu sudah 60% perekonomian Indonesia. Jadi mau tuh di Sulawesi tumbuh 10%, nggak ada efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena ya aktivitas ekonomi hanya di yang paling besar hanya di daerah-daerah itu gitu ya. DKI Jakarta saja 18% paling tinggi ya di antara 34 provinsi yang lainnya. Artinya ya perekonomian berputar di situ saja begitu. Dan kalau kita lihat mayoritas dari apa ya istilahnya sumber perekonomian di luar Jawa, kebetulan di sini ada Sumatera Utara dan Riau, ya paling banyak mereka adalah sawit begitu ya, komoditasnya mengandalkan sawit. Jadi kalau ingin menjawab tantangan dari Pak Presiden begitu ya, ayo kita tumbuhkan gitu ya 34%. Ekonomi RI harus tumbuh 7%. Kepala daerah harus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saya dengan gampang, Pak, cukup meyakinkan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara sama Riau bisa tumbuh di atas 5%. Saya rasa bisa kekejar sih sebetulnya gitu ya. Jadi tidak perlu sampai 34 provinsi karena ini yang terjadi begitu bahwa perekonomian kita masih berputar di Pulau Jawa gitu. Jadi saya rasa 34 provinsi ya untuk apa gitu. Saya rasa fokusnya ya seharusnya pada permasalahan-permasalahan yang ada di daerah saat ini gitu. Permasalahan apa itu ya? Permasalahan kemiskinan misalnya. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi nasional ya, kemiskinan itu sebetulnya berkurang. Persentase penduduk miskin kota maupun desa itu berkurang. Mungkin 2020 meningkat karena kasus COVID kemarin gitu ya. Pertumbuhannya meningkat di 2019, 2020 ini ada peningkatan lagi. Overall sih sebetulnya ada penurunan, tetapi permasalahan terbesar sebetulnya bukan di situ. Permasalahan terbesar adalah di persoalan ketimpangan yang masih belum selesai. Jadi kalau kita lihat dari capaian rasio Gini nasional ya, kalau saya bisa melihat bahwa lihat grafik yang sebelah kanan. Jadi kalau rasio Gini itu semakin kecil sebetulnya semakin rata begitu ya. Nah ini kita lihat sebelah kanan ini bahwa sebetulnya provinsi-provinsi besar DKI Jakarta misalnya capaian rasio Gininya itu semakin lama semakin tinggi. Artinya ketimpangan kalau saya melihat dari BPS ya, BPS mengatakan bahwa ini dari sisi pengeluaran. Karena kalau pendapatan mereka nggak akan jujur begitu ya, pasti di surveinya adalah pengeluarannya berapa gitu ya. Nah, orang kaya dan orang miskin sebetulnya gap-nya semakin lama semakin tinggi gitu. Nah ini yang sebetulnya menurut saya perlu diselesaikan. Tadi saya katakan aktivitas ekonomi hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Jawa itu ketimpangan antara si kaya dan si miskin itu semakin besar gitu ya. Itu sebetulnya apakah itu menjadi salah satu ya bisa dijawab tadi saya katakan desentralisasi daerah apakah itu menjadi salah satu dampak dari desentralisasi daerah ya kita perlu berdiskusi lebih lanjut terhadap itu. Lalu pertumbuhan nominal aset yang timpang. Ini pertumbuhan jumlah rekening simpanan ya, jumlah dari rekening simpanan. Lalu yang sebelah kanan adalah nominalnya dalam rekening. Jadi teman-teman yang punya nominalnya di bawah 100 juta gitu ya, dan kalau yang punya di atas 5 miliar gitu, kalau yang ada di forum ini punya pendapatan di atas 5 miliar, lihat yang sebelah kanan, pertumbuhan yang nominalnya di bawah 100 juta, pertumbuhan nominalnya ya, artinya dia bergerak enggak ya, dari si masyarakat yang punya tabungan di bawah 100 juta ini, nilai asetnya itu naik terus enggak sih? Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan yang paling kaya, yang punya aset di atas 5 miliar, itu pertumbuhan yang di atas 5 miliar itu jauh lebih tinggi gitu. Terus kalau kita tanya lagi, yang sebelah kiri nih, orang sebetulnya
dari proporsi aset kita gitu ya, itu yang paling banyak ya, yang memiliki aset kita itu adalah 48,8% itu ya data Februari 2021. Itu yang paling banyak yang dimiliki oleh yang paling kaya gitu, di atas 5 miliar. Lalu tetapi jumlah yang paling kanan, jumlah yang memiliki rekeningnya yang paling banyak itu adalah yang di bawah 100 juta gitu ya. Teman-teman yang nilai tabungnya 5 juta, nilai tabungannya 90 di bawah 90 juta itu masuk ke dalam sini gitu ya. Masuk ke dalam 98,3% ini. Jadi dari sisi kepemilikannya sedikit untuk yang kaya ini, tapi nilai asetnya gede. Tapi yang satunya lagi jumlah rekeningnya tinggi, tapi nilai asetnya sangat kecil. Artinya kue ekonominya tidak dinikmati sebagian besar pihak, terutama di pihak yang masyarakat miskin. Lalu Waktunya sudah habis ya, Mas. satu menit lagi Ya. ini karena satu slide lagi. Ini pengangguran terdidik, ini problem selanjutnya gitu. Sebetulnya apa yang bisa mengatasi ketimpangan dan kemiskinan? Salah satunya pendidikan. Tetapi kalau kita lihat nih, nggak usah lihat sebelah kiri terlalu lama, lihat sebelah kanan, lihat warna hijau. Nah ini pengangguran, persentase pengangguran berdasarkan pendidikan. Lihat, banyak yang menganggur itu justru berasal dari sekolah menengah kejuruan, yang mana diproyeksikan setelah keluar dari sekolah menengah kejuruan itu tentu harusnya mendapatkan pekerjaan begitu ya. Nah ini justru SMK nih warna hijau. Terus kalau yang universitas mungkin yang warna coklat itu ya, ada peningkatan tapi tidak terlalu besar gitu ya. Tapi ada arah tren untuk meningkat. Tetapi yang paling memprihatinkan adalah sebetulnya pengangguran terdidik kita yang bisa dilihat dari tingkat pengangguran yang ada di level SMK dan juga di kalau saya tidak salah ini SMA ya di atasnya itu menurut saya itu menjadi salah satu yang memprihatinkan. Jadi saya rasa itu mungkin jadi salah satu pemantik diskusi kita setelah dari pemaparan ini. Oke, mungkin itu dari saya, sedikit dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mas Andri Satrio. Jadi ada beberapa titik aksentuasi yang menjadi suatu pola problematis utama yang saya simplifikasikan. Di antaranya adalah terkait dengan suatu implikasi yang ditimbulkan dari adanya yurisdiksi dan juga konsensus yang terbentuk di antara Presiden Soeharto dan juga yang kemudian termaktub di dalam letter of intent pada periode 98, dan kemudian hal itu juga tidak hanya sebatas suatu diktum yang bersifat tertulis di atas lembar kertas, tapi juga memberikan berbagai macam refraksi untuk kehidupan bangsa Indonesia ke depannya. Dan juga ada beberapa persoalan yang sifatnya masih sangat repetitif dan juga masih bisa ditemukan berbagai macam studi kasusnya di setiap konvergensi wilayah di Indonesia, mulai dari persoalan tentang disparitas kesejahteraan, kemudian juga pemusatan atau sentralisasi, baik dari segi eskalasi ekonomi maupun dari predestinasi kekayaan yang dimiliki oleh kongregasi-kongregasi kelas atas yang secara kuantifikasinya mereka berada dalam suatu kuantitas yang minimum, tetapi mereka mampu mengkooptasi bahkan memiliki suatu inventory keuangan yang lebih besar jika dikomparasikan dengan sebagian besar kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian juga bukan hanya terkait dengan masalah disparitas dari segi kesejahteraan, dan juga ada suatu sentralisasi dan adanya penyimpangan ataupun permasalahan terkait dengan suatu distribusi yang merata dari tingkat kesejahteraan dan juga aksesibilitas pendidikan maupun dari segi keterjangkauan pada aspek ekonomi. Tetapi juga kita bisa melihat bagaimana permasalahan-permasalahan ini yang sebenarnya bukanlah suatu persoalan baru, tetapi dalam upaya restorasinya, dalam upaya penyelesaiannya itu masih hanya sebatas pada suatu bentuk retorika belaka tanpa adanya sebuah manuver yang paling bervisibilitas untuk yang disertai juga dengan suatu konsistensi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi yang juga tanya jawab. Ada alokasi waktu sekitar 15-20 menit untuk kemudian kita bisa mendiskusikan ini bersama-sama dengan para pemateri. Saya izin menyampaikan terkait dengan mekanisme tanya jawabnya. Untuk regulasinya diantaranya adalah partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom chat. Apabila partisipan
ingin menyampaikan secara langsung pada pemateri, maka bisa dituliskan terlebih dahulu untuk nama dan juga hashtag izin bertanya di dalam kolom chat, dan bisa segera disampaikan apabila sudah memperoleh izin dari moderator. Dan apabila untuk dan bagi partisipan yang mengalami kendala dalam menggunakan mikrofonnya, maka bisa langsung disampaikan di dalam kolom komentar. Baik, saya mulai dari yang pertama. Dari Saudara Axel. Oh ya, maaf. Dari Saudari Yohana Eva Sabatanti, dipersilakan. Ya, dipersilakan pada Saudari Yohana apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada para pemateri. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Sebelumnya, suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas? Bisa terdengar dengan jelas. Iya, pertanyaannya saya tidak jauh-jauh dengan situasi perekonomian sekarang, bahwasanya dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional dalam berbagai sektor. Namun, yang kita ketahui bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah seringkali itu berlawanan dan bertentangan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Yang bisa dikatakan bahwasannya sepertinya pemerintah itu tidak memiliki fokus permasalahan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih langkah untuk bagaimana langkah untuk pemerintah melakukan kebijakan itu agar tepat pada sasarannya, tidak bertentangan antara satu sektor lain dengan satu sektor lain, tidak malah memperparah keadaan, tetapi menghasilkan output yang seperti yang diinginkan. Dan apakah bisa Indonesia itu segera keluar dari permasalahan yang ada, dan apa jaminannya Indonesia akan keluar dari permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pengajuan pertanyaannya dari Saudari Yohana. Kepada para pemateri, apakah pertanyaan bisa dipahami dengan jelas? Baik, mungkin bisa saya mulai dari Bapak Abdul Aziz terlebih dahulu untuk memberikan respon dan juga tanggapannya. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Aziz, dipersilakan Pak. Ya, makasih. Saya kira mungkin detail dijelaskan oleh Mas Andri karena lebih ke problem yang sangat ekonomi ya. Tetapi kalau kita lihat secara makro saja ya, ada semacam ketidakpastian yang dilakukan oleh pemerintah termasuk di bidang ekonomi begitu, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengangkat derajat ekonomi yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Mas Andri itu memang tidak terlihat sebetulnya oleh pemerintah kita hasilnya begitu ya. Dulu Pak Joko, Presiden Joko selalu menjanjikan sesuatu yang membuat kita optimis begitu ya. Misalnya dia menjanjikan kita untuk tidak terlalu bersemangat di dalam import ya, import macam-macam, impor bahan pangan terutama ya, impor beras, impor gula, impor daging dan seterusnya itu. Tetapi kemudian pemerintah tidak menemukan cara untuk membuat pangan dalam negeri itu ada dan bisa tersedia dengan baik di pasar begitu ya. Saya tidak tahu persis apakah betul-betul pasar tidak mampu menyiapkan itu atau ada persoalan lain. Tapi menarik kalau secara politik saya kira sebetulnya beras misalnya bukan tidak ada, bukan tidak tersedia, cukup banyak beras dalam negeri itu, tetapi impor itu kemudian dilakukan. Satu hal di situ, kenapa? Itu ada keuntungan yang cukup besar yang bisa diperoleh oleh partai politik. Saya punya data misalnya Partai Nasdem itu
punya keterlibatan cukup tinggi waktu itu pada periode pertama Presiden Joko Yusuf Kala, Joko Yusuf Kala itu, Partai Nasdem itu dia kebetulan berada pada Kementerian Perdagangan dan beras impor. Padahal beras banjir kita waktu itu, panen raya terjadi di mana-mana, beras impor banyak sekali. Nah itu kenapa? Jadi ada selisih harga yang cukup tinggi yang kemudian bisa masuk ke kas partai politik ya. Nah ini jadi muncul rent seeker di situ ya, pemburu rente. Nah partai politik yang kemudian menikmati itu. Bawang begitu juga saya kira sama ya. Ada PDIP di situ ya. Kemudian beberapa yang lain juga begitu ya. Partai Golkar juga ikut bermain dalam kegiatan impor itu. Nah jadi yang dia janjikan dan cukup mengembirakan kita karena kemudian itu tidak muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang kita bisa nikmati ya, misalnya memberdayakan produksi dalam negeri yang dijanjikan itu tidak terjadi gitu ya. Nah, saya kira hal-hal lain juga terjadi seperti itu ya. Banyak hal yang kemukakan, ditawarkan dulu, tapi kemudian itu tidak berwujud sebagai sesuatu yang bisa dipegang dinikmati oleh publik begitu ya. Nah, saya kira itu salah satu hal yang membuat ekonomi kita tidak menggembirakan ya, dan tadi data-data yang dikemukakan Mas Andri sangat meyakinkan kita soal ekonomi yang sebetulnya sangat tidak menggembirakan begitu ya. Nah, saya kira itu yang saya ingin bisa jelaskan dari pertanyaan pertama tadi. Tentu lebih detail kita mendengarkan Mas Andri karena lebih punya data yang cukup detail soal ini gitu ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya dari Bapak Abdul Aziz. Bisa dilanjutkan oleh Mas Andri, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih moderator dan pertanyaannya dari Mbak Yohana ya. Tadi saya coba catat bagaimana sih langkah untuk pemerintah melakukan kebijakan itu agar tepat tapi tidak bertentangan, misalnya ya, satu menteri ngomong apa, satu menteri yang lain ngomong apa gitu ya. Tapi kan tahun 2019 kemarin saya paham juga ketika pelantikan Pak Presiden mengatakan tidak ada visi menteri, adanya visi presiden. Artinya apa yang dilakukan oleh menteri itu sebetulnya adalah ejawantah dari keinginan dari presiden. Tetapi memang pada saat ini kalau kita lihat ya, saya berbicara, mohon izin saya berbicara tentang politik sedikit Pak Aziz gitu ya, mengenai kalau kita lihat dari power kekuasaan lah ya istilahnya gitu, kita berbicara mengenai kekuasaan. Era Soeharto itu pada akhirnya mereka ya yang menteri itu adalah memang pembantu sebetulnya, pembantu dari Pak Soeharto gitu ya. Semua dipilih itu berdasarkan pertama ya tentu saya tidak membela ya, ini dalam konteks tidak membela, tapi saya melihat bahwa pertama kedekatan gitu, karena semakin karena ini menjadi pembantu presiden, kalau misalnya orang dekat aja mungkin tidak bisa dipercaya gitu, apalagi orang yang tidak dekat. Pasti kedekatan. Yang kedua adalah mungkin dari sisi kepakaran begitu ya. Dan yang ketiga mungkin dari sisi politik, tapi memang karena memang pada saat itu sistem politiknya tidak seperti sekarang gitu ya. Artinya kita bandingkanlah dengan sekarang gitu ya. Menteri misalnya, menteri banyak sekali yang memang pada akhirnya ternyata ketua partai gitu ya. Kalau presiden, bahkan presiden juga mungkin bisa jadi tanda kutip tersandra oleh kebijakan yang akan dia lontarkan gitu. Kalau memang pada akhirnya itu bertentangan dengan keinginan dari ketua partai ini gitu. Ya tadi sudah disebutkan oleh Pak Aziz, bahkan ada beberapa yang kalau kita tahu bahasanya adalah rent seeker gitu ya. Dia pengusaha, dia juga penguasa partai politik, dia juga punya power di situ. Artinya itu semakin jadi lengkap gitu ya untuk melegalkan semua yang diinginkan gitu ya.
untuk meraup sebesar mungkin keuntungan. Keuntungannya untuk siapa? Mungkin tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga keuntungan untuk partai politiknya. Itu bisa terlihat sebetulnya, ya kita lihat Menko Ekonomi sekarang, ketua partai politik, pemegang anggaran terbesar gitu ya, yang hampir mustahil untuk diaudit, Kementerian Pertahanan, itu ada Pak Prabowo di situ. Beberapa di antaranya saya tidak perlu sebut, dari hampir semua partai begitu ya. Dan praktis juga tadi yang disampaikan di awal, tidak ada oposisi yang mengatakan, pemerintah, bahwa pemerintah ini tolong sadar bahwa kebijakannya tidak tepat begitu ya. Itu sebetulnya harus ada, karena power balance itu sebetulnya harus ada. Jadi saya sering sekali diberikan ya istilahnya wejangan gitu ya oleh senior saya, bahwa diibaratkan itu menjadi bandul gitu ya. Ketika dia bergeser ke kiri kanan, ketika di kanan itu sudah merasa bahwa ini nggak bagus nih untuk kondisi sekarang, bandul itu akan bergeser lagi ke kiri gitu. Konsep dari power balance itu sendiri harusnya seperti itu. Tidak mengatakan kita harus di kanan terus, tapi pada akhirnya semua mengatakan atas nama rakyat gitu. Itu salah satu teorinya gitu ya, mungkin salah satu narasinya. Tapi kalau saya bisa mengatakan bahwa ternyata kalau kita lihat dari sisi ekonominya, kalau anggaran gitu ya, kalau dari sisi anggaran, saya bisa melihat bahwa ini salah satu hal yang ekstrim yang dilakukan pada tahun 2020 atas nama COVID terutama, adalah bagaimana untuk pertama kali DPR itu dihilangkan dalam tanda kutip tangannya untuk kalau saya bisa katakan bahasa yang tidak kasarnya adalah kewenangan dari DPR itu dieliminasi oleh pemerintah, sehingga apapun yang diutarakan oleh pemerintah dalam tataran APBN itu tidak perlu lagi melalui DPR. Itu sudah kita lihat bahwa anggaran kemarin itu berubah, kalau saya tidak salah 3 kali gitu, dari dia rancangan sampai perubahan Perpres 72 2020 gitu ya kemarin. Itu berubah 3 kali tanpa perlu ada campur tangan DPR. Padahal tiap sekarang ya Juni, Juli, Agustus itu DPR dan pemerintah biasanya bersepakat. Nah, Agustus itu pidato presiden biasanya. Setelah dari situ tidak ada perubahan lagi kecuali APBN perubahan. Jadi DPR bisa melihat gitu ya, pemerintah mengajukan anggaran apa nih gitu. Apakah urgent gitu ya untuk sekarang? Apakah yang kemarin gimana evaluasinya, tepat sasaran atau enggak gitu. Nah, untuk pertama kali 2020 kemarin, pemerintah meminta kewenangan itu sampai ke tahun 2023, di mana APBN itu ya bisa langsung goal begitu aja, bisa berubah begitu saja begitu. Kalau di tengah jalan mungkin ada perubahan, ini kayaknya kurang nih untuk penambahan belanja gitu ya, pendapatannya sedikit, tapi kalau kita kan belanjanya, kalau pribadi ya, pendapatannya sedikit, ya belanjanya sedikit juga dong. Tapi konsep pemerintah enggak, pendapatan sedikit, belanja ya harusnya lebih tinggi. Sisanya untuk menambal belanjanya itu biasanya utang. Jadi itu yang sebetulnya harusnya dikritisasi. Jadi sekarang pada akhirnya lembaga legislatif pun tidak punya power, kekuasaan yang cukup besar. Itu menjadi salah satu cikal bakal menurut saya pada tahun 2020 itu, apa yang dikatakan Mbak Yohana tadi, bahwa kebijakannya kiri kanan mencela-mencele. Sekalipun baik gitu ya, sekalipun baik kayak kemarin gitu ya, sekalipun baik itu biasanya tidak adil. Ya, misalnya mudik tidak dibolehkan. Maaf, mungkin bisa dipersingkat, Mas. 1 menit ya, mudik tidak dibolehkan, tapi pilkada dibolehkan. Aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan itu diperbolehkan karena alasannya ada prokes. Tetapi aktivitas publik yang tidak menghasilkan keuntungan berlebih biasanya tidak boleh.
itu dibatasi oleh kerumunan. Jadi kayak boleh ke mall silakan, tetapi untuk ziarah kuburan jangan dulu. Karena padahal ya dua-duanya mengundang kerumunan gitu. Artinya ini dua-duanya baik untuk mengurangi kerumunan, tetapi pada akhirnya kebijakan yang dihasilkan tidak begitu adil gitu. Artinya yang saya ingin katakan adalah even bahkan di tataran kebijakan publiknya, pemerintah sendiri itu condong terhadap kepemilikan modal atau orang-orang yang memiliki duit begitu. Itu yang menjadi salah satu kritik ya yang cukup tajam. Tapi saya rasa itu semoga bisa menjawab Mbak Yohana ya secara singkat. Baik, terima kasih pada dua pemateri. Untuk pihak pengaju dari Saudari Yohana, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada penanya berikutnya, yaitu Saudari Naomi Monica Carolina. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Tarisya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naomi Monica Carolina dari jurusan Hubungan Internasional dengan minoring Global Political Economy. Sebelumnya saya minta maaf Bapak dan teman-teman sekalian tidak dapat menyalakan kamera karena sedang berada di luar. Mungkin yang saya ingin tanyakan sebelumnya, saya izin untuk mengemukakan pendapat Bapak, Pak Aziz dan Pak Andri terkait kebijakan ekonomi Indonesia yang terkait diplomasi ekonomi. Yang ingin saya tanyakan itu pertama, bila dilihat dari behavior Indonesia di dalam kebijakan ekonominya, itu yang saya lihat adalah Indonesia itu sekarang mengalami transisi bukan hanya fokus dari economic growth, tapi juga economic development. Bisa ditandai dengan kemarin sempat Kementerian Perdagangan, Kadin, dan CSIS itu melakukan analisa terkait IUCEPA yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh pemerintah Indonesia misalnya. Dan namun dari report yang saya baca, sebenarnya valuasi atau nilai komplementari Indonesia dengan EU itu sebenarnya tidak sebanding dan tidak sebenefisial itu, dan bahkan bila dikomparasikan dengan seregional ASEAN misalnya, nilai Indonesia itu masih kalah dengan trade di Vietnam, karena mengingat EU juga sudah melakukan dengan Vietnam dan Singapura, tapi seakan-akan memaksa untuk Indonesia ini demi post pandemic recovery itu masuk ke dalam EU. Dan kemudian belum lagi FTA atau CEPA lainnya yang sekarang kemarin juga sempat ada wacana terkait Indonesia Kuba, yang dimana tadi mungkin sempat Pak Andi sebutkan terkait Bogasari itu yang di Kuba ya Bapak ya, kalau tidak salah, melakukan investment seperti itu. Lalu kemudian apakah dengan optimisme ekonomi Indonesia di dalam ekspansi diplomasi ekonomi yang dituangkan dalam bentuk-bentuk kerjasama baik free trade atau comprehensive agreement ini, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana pemerintah Indonesia ini dapat menyelaraskan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional dalam post-pandemic recovery, namun di dalam economic development. Karena mengingat Indonesia mencoba untuk melakukan standarisasi nasional, mengikuti standarisasi EU, seperti itu. Saya lihat behavior Indonesia ini lebih ke menjadi bridging country untuk ASEAN, apalagi mengingat Pak Jokowi memiliki inisiasi untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju, mengingat Indonesia ini dikategorisasikan menjadi middle trap income country, seperti itu mungkin. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudari Naomi Monica Carolina. Mungkin bisa dijawab dari Mas Andri terlebih dahulu, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Abdul Aziz. Dan mungkin bisa sedikit dipersingkat jawabannya Mas, mengingat bahwa
kita sudah berada dalam segmen waktu akhir. Dipersilakan pada Mas Andri. Oke, terima kasih. Singkatnya saja ya, sebetulnya kemarin saya juga nonton tuh yang EU CEPA, CSIS, dan juga Kementerian Perdagangan. Tentu untuk sekarang banyak agreement yang memang tidak lagi berfokus kepada perdagangan barang, tetapi lebih komprehensif lagi. CEPA ini sendiri kan tidak hanya barang, tetapi juga services. Nah, kenapa kita mengejar sebetulnya EU CEPA? Tentu yang paling diutamakan adalah bagaimana komoditas sawit kita bisa diterima oleh pasar Uni Eropa. Itu menjadi salah satu hal yang mungkin jadi utama karena pada saat ini kita masih dalam tanda kutip masih diboikot untuk produk-produk sawit kita, produk-produk CPO kita. Padahal memang kalau kita berbicara tentang data, memang ekspor terbesar kita itu ada di minyak kelapa sawit gitu ya. Jadi di CPO, yang kedua adalah batu bara. Jadi itu yang menjadi salah satu, menurut saya itu menjadi salah satu yang diinginkan oleh pemerintah. Bagaimana kita tidak hanya bisa mengandalkan pasar China atau pasar India, tetapi juga kita bisa mendominasi pasar Uni Eropa yang memang pada saat ini didominasi oleh minyak-minyak rapeseed, minyak-minyak bunga matahari, gitu ya, sunflower. Itu nomor satu ya menjadi utama. Dan betul sebetulnya Mbak Naomi katakan bahwa kalau kita lihat dari perdagangan kita dengan Eropa itu memang tidak terlalu besar gitu ya. Yang paling besar tentu China, Amerika, dan Jepang itu yang nomor tiga terbesar. Tetapi mungkin yang bisa saya pahami adalah kalau kita tidak ini sebetulnya kalau kita tidak ikut ke dalam hal itu pastinya kita akan tertinggal. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah tentu pertanyaan yang ada di CSIS pada saat itu ya, penelitian dari CSIS itu yang mungkin belum dijawab sampai sekarang adalah bagaimana produsen di Indonesia, supplier di Indonesia, eksportir dari Indonesia itu bisa kompetitif dengan negara-negara Uni Eropa. Yang ditakutkan adalah sebetulnya UMKM kita bisa head to head dengan mereka. Itu yang akan ditakutkan ya. Bisa jadi kita kalah kompetitif dan kita masih belum tahu di mana risikonya, di mana ketidakkompetitifan kita, dan di mana sebetulnya pemerintah bisa masuk ke dalam bantuan-bantuan khusus ya, tidak hanya dari bantuan finansial, tetapi juga bantuan untuk meningkatkan daya saing dari UMKM kita. Nah itu menjadi salah satu problem yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Mungkin itu dari saya, Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Andri. Bisa dilanjutkan dari Bapak Abdul Aziz. Silakan Pak. Iya, makasih. Saya kira menarik penjelasan Naomi soal ekonomi pemerintah dalam konteks internasional tadi. Tapi saya tertarik kepada apa yang dipersoalkan di ujung dari yang dikatakan Naomi soal bagaimana pemerintah punya upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Saya mungkin pesimis dengan hal ini, karena sampai sekarang sebetulnya kita Indonesia atau pemerintah itu tidak punya grand design untuk bagaimana membuat masyarakat itu sejahtera, ya. Ekonomi yang dibangun sejak awal-awal itu selalu saja lebih memegang bertumpu pada keinginan untuk meraih pertumbuhan, gitu ya. Oke saja, ekonomi harus tumbuh ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, menggerakkan ini dan itu tanpa ekonomi yang tumbuh. Oke yang itu, tapi kita timpang kebijakannya kalau kita melihat bahwa tidak ada upaya serius yang saya sebut grand design tadi itu untuk membuat ekonomi yang tumbuh, kemudian terjadi pemerataan di publik, di masyarakat, begitu ya. Ada memang seperti skema bantuan sosial dan sejenis dengan itu ya, bantuan langsung dan segala macam lah namanya itu.
Tetapi itu tidak didesain untuk menjadi satu sistem yang dari waktu ke waktu diperbaiki, sehingga orang bisa berharap betul bahwa ini akan terjadi dengan baik, berkelanjutan dan seterusnya. Itu satu. Mengapa? Karena dari periode ke periode itu lebih diletakkan sebagai proyek politik, misalnya menjelang pemilu itu agak besar begitu ya. Kemudian juga oleh partai-partai politik itu di dapil-dapil tertentu itu dibawa oleh anggota parlemen misalnya melalui skema apa itu anggaran aspirasi itu sebetulnya haram, dana haram secara politik sebetulnya ya, karena nggak boleh sebetulnya di dalam teori ya, dalam teori paling tidak anggota parlemen itu mempunyai anggaran tersendiri. Kenapa dia jadi eksekutif di situ kan gitu ya. Tapi oke lah itu bisa terjadi memang. Tapi ini sesuatu yang sewaktu-waktu saja bisa terjadi. Itu pun skema yang ada itu tidak untuk membuat atau menggerakkan masyarakat publik itu untuk berproduksi, untuk memberdayakan ekonominya, tapi untuk berkonsumsi dipakai sebentar begitu kan kayak BLT, kayak bantuan sosial segala ada kan lebih untuk kebutuhan sehari-hari begitu ya. Jadi justru membuat kebergantungan tersendiri di kalangan masyarakat. Nah, ya karena itu sebetulnya sampai sekarang saya kok belum menjumpai kebijakan, katakanlah aturan apalagi undang-undang begitu yang mengatur bagaimana pemerintah melakukan distribusi, melakukan alokasi begitu ya, kekayaan sumber daya yang kita punya itu untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat. Itu kita belum ada itu. Bahkan sebetulnya di tingkat yang lebih tinggi sampai sekarang tidak pernah muncul misalnya undang-undang sistem ekonomi misalkan begitu ya. Yang kita lihat itu setiap waktu bergulir terus itu undang-undang soal kepartaian, soal pemilu gitu. Terus diperbaiki ya. Meskipun nggak pernah baik-baik ya, terus diperbaiki dengan berkunjung ke sana kemari begitu, menghabiskan anggaran yang cukup besar misalnya hanya untuk melihat threshold dalam pemilu. Itu ngapain harus jauh-jauh bergelombang orang ke luar negeri. Kan cukup sewa seorang ahli politik itu bermain jari-jari udah ketemu semua itu kan gitu ya. Tapi itu dilakukan sebetulnya lebih membuat sumber daya ekonomi itu lebih mengalir ke kelompok elit tadi itu yang oleh Winters disebut sebagai pemenjarah ya, yang memenjarah kekayaan sebetulnya. Nah, jadi kalau begitu sebetulnya kita belum bisa berharap banyak kepada pemerintah, apalagi yang sekarang untuk punya perhatian lebih besar bagi penciptaan atau upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak ya. Jadi kayaknya harus bersabar dulu ya kita untuk itu ya. Nah, jadi kalau begitu sebetulnya menurut saya penyakit terbesar bangsa ini itu bukan ekonomi atau apa, tapi partai politik ya. Itu sumber utama penyakitnya ada di situ. Karena seluruh hal itu bisa dibuat dari partai. Mau jadi ini, itu lihat partai. Jadi itu lihat partai, kepala daerah, jadi parlemen, ini dan itu partai politik. Nah, perilaku mereka yang justru membuat keadaan jadi kacau. Ekonomi hancur lebih karena partai politik. Ya, bukan semata-mata karena Presiden Joko yang memang tidak mampu secara kapasitas diri gitu ya. Agak malu juga kita punya presiden yang nggak hebat begitu ya. Bayangkan dengan Pak Habibie, dengan Gus Dur, Pak Harto, apalagi Bung Karno gitu ya. Ini dua presiden kita ya, Megawati sama Pak Joko terlalu jauh dari harapan dari kapasitas kepala negara. Tapi oke lah ya, sudah berlangsung, sudah terjadi itu. Nah, karena itu kita tidak bisa berharap ke situ. Dan meskipun begitu, memang tidak semata-mata karena kelemahan kepemimpinan nasional, tapi penyakit besarnya tadi ada di partai politik. Karena itu PR besar kita ke depan sebetulnya bagaimana membuat partai politik itu punya setidaknya dua kesadaran ya. Pertama, mereka paham betul Bapak bisa soal dipersingkat, Pak? ya kemuliaan politik dan etika politik itu nggak ada sama sekali di mereka itu. Dan yang kedua, bagaimana membuat mereka punya kemampuan dan kesanggupan untuk berkompetisi dengan fair
Itu yang saya kira perlu kita lakukan agar ke depan bisa menciptakan kehidupan politik dan ekonomi yang lebih baik ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Andri Satrio dan juga Bapak Abdul Aziz. Bisa dilanjutkan pada pertanyaan terakhir oleh Saudara Afif Afani, dipersilakan. Oke. Jadi saya izin bacakan pertanyaannya kepada para pemateri. Inti poin pertanyaan dari Saudara Afif adalah bagaimana kondisi pemerintahan hari ini jika dikomparasikan dengan pada masa Orde Baru. Apakah kita sudah dalam jalur menuju otoritarianisme seperti Orba atau lebih parah lagi? Mungkin dari Bapak Abdul Aziz bisa menjawab dan dilanjutkan oleh Mas Andri secara simplifikasi saja. Terima kasih Bapak dan Mas Andri. Iya, makasih Mbak. Iya, memang tidak separah Orde Baru ya. Kita bisa ngobrol kemana-mana sekarang kan artinya ada kebebasan itu ya. Ke Orde Baru tidak bisa kita begini-begini ya. Tidak separah Orde Baru. Tetapi kalau kita ukur dengan harapan, tuntutan pada waktu mahasiswa dan kelompok-kelompok civil society waktu itu menuntut dilakukannya reformasi, adanya keterbukaan, demokratisasi dan seterusnya ya sampai kepada perbaikan-perbaikan kehidupan ekonomi itu memang ya tentu lebih parah zaman dulu gitu ya, terutama dalam aspek ini ya otoritarisme ya. Kalau ekonomi saya kira lebih enak zaman itu ya sebelum 97 ya sebelum 97 98 relatif lebih baik ekonomi waktu itu karena pertumbuhan juga cukup tinggi tapi hanya karena kalau istilah orang-orang ekonom kawan-kawannya Mas Andri itu menyebutkan fundamental ekonominya yang tidak bagus gitu ya sehingga begitu ada terpaan krisis dia cepat goyang gitu ya. Tapi oke lah ya. Dan itu kan baru belakangan kita melihat itu artinya setelah 97 98 itu ya. Nah, jadi dari segi ekonomi saya kira memang jauh lebih menarik zaman Orde Baru ya, zaman Pak Harto dulu dibanding dengan zaman Pak Joko sekarang ini ya. Tapi secara politik otoritarianisme memang lebih mengerikan ya zaman itu ya, zaman Orde Baru itu. Nah, sekarang memang ada semacam upaya kembali meskipun tidak persis ya, tidak persis. Misalkan tadi saya katakan bahwa ada upaya yang sistematik untuk mempersempit ruang gerak oposisi. Sehingga oposisi kita itu nggak muncul sampai sekarang. Ya muncul, tapi kecil. Jadi, tapi oposisi jangan dipahami sebagai dari partai politik saja, enggak. Sipil kita, tokoh publik misalnya, itu bisa juga menjadi kekuatan oposisi. Ya, dengan bersuara, mengkritik pemerintah, menunjukkan bahwa ini salah, itu salah, sebenarnya itu sesuatu yang baik. Tapi dipahami sebagai sesuatu yang tidak baik oleh pemerintah. Karena itu orang yang agak kritis, agak keras berbicara tentang kelemahan, ketidakbecusan pemerintah itu dianggap sebagai tidak suka atau memusuhi. Itu tidak begitu. Demokrasi itu perlu itu kan begitu. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang saya kira mengkhawatirkan ya sekarang ini di rejim yang sekarang, meskipun tidak harus perlu terlalu kuat dibandingkan dengan zaman Orde Baru yang lalu ya. Oke, makasih. Ya, bisa dilanjutkan sama Mas Andri Satrio, singkat saja Mas. Ya, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Aziz. Saya rasa sih saya menambahkan bahwa otoritarisme ya, jadi ini agak sulit. Karena begini, kalau Soeharto tadi saya katakan itu centralized power. Kalau sekarang adalah power sharing. Centralized power ya kayak yang menikmati adalah yang di pucuk pimpinan dan juga mungkin keluarganya. Itu yang kita bisa katakan itu Orde Baru gitu ya, Soeharto dan keluarganya beserta mungkin jajaran partai politiknya. Tetapi kalau sekarang power sharing itu berdasarkan kalau saya bisa katakan dalam tanda kutip ya, bahasa sederhananya adalah musyawarah kesepakatan bersama begitu kan, karena tidak ada koalisi, tidak ada oposisi, semuanya dianggap berteman, maka power sharing itu akan dibagikan. Nah ini yang menjadi permasalahan sebetulnya kalau power sharing, karena tidak begitu baik kalau misalnya ini
semuanya ya tadi dikatakan dianggap menjadi ya teman bersama begitu ya, koalisi dianggap sebagai musuh, padahal tidak sebetulnya. Kalau power sharing ini dilakukan secara berlebihan menurut saya itu maka akan menciptakan kronisme. Jadi ketakutannya adalah kronisme ini yang akan semakin besar. Ini sudah terlihat dari kebijakan-kebijakan kita sekarang. Bahkan saya baru baca ini teks amnesti jilid 2 itu akan dilakukan. Ini kan sebetulnya jadi pertanyaan, apakah teks amnesti kemarin itu sudah cukup baik untuk mengundang para konglomerat untuk membayar pajak misalnya? Belum ada evaluasi terhadap hal itu. Dan kalau kita melihat, kalau dari Indef sendiri melihat, ini sama saja berburu di kebun binatang gitu. Artinya orang-orang kita saja sebetulnya yang patuh terhadap pajak. Ketika kita berbicara mengenai konglomerat, mereka tidak begitu. Dan kita bisa melihat dari tax ratio kita yang dulu 2010 misalnya 10%. Dipersingkat saja ya Mas. 12%, sorry. Satu lagi, 12% sampai 10%. Ini mengacu kepada sebetulnya kalau kronisme itu semakin mengakar dan pada akhirnya itu menggerogoti kebijakan publik kita pada akhirnya akan mendukung kronisme itu. Jadi pada akhirnya menurut saya tidak tahu yang baik yang mana begitu ya. Tetapi kalau ini yang mengarah kepada menurut saya kronisme yang bersifatnya bukan lagi centralized pucuk pimpinan, tetapi justru menyebar ke menteri-menteri, menyebar lagi kepada daerah-daerah. Nah, menurut saya ini juga yang perlu diantisipasi. Saya rasa penting itu tadi yang dikatakan oleh Pak Aziz bahwa bisa jadi yang harus direformasi total itu adalah sistem perpolitikan kita, bukan sistem ekonomi justru gitu. Jadi itu menurut saya yang perlu kita garis bawahi. Makasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya dari para pemateri. Terima kasih juga untuk para partisipan yang telah bertahan sampai dengan segmen terakhir ini. Dan saya selaku moderator hanya bisa mengkonklusikan bahwa sejatinya masih ada banyak problematika di negara ini yang perlu dibenahi secara konsisten juga komitmen oleh pemerintah. Saya Karisya Widi Sabira mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemateri dan juga para partisipan yang telah mengajukan pertanyaan. Saya pamit undur diri dan menutup diskusi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Aziz. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Aziz. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih teman-teman semua. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live ya teman-teman semua. Ya, Terima kasih. Mas. Ya, terima kasih banyak Mas. Bapak Abdul Aziz. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir ya. Hingga penghujung acara nih.